Hai guys, balik lagi sama saya Erma nih. Kali ini saya sudah sampai di kantor saya ya, Brighton Sanur. Nah, sekarang saya mau cari artis TikTok Brighton Sanur. Oke, yuk. Pak Hari ada nggak? Thank you ya. Liatin aja sini. Pagi Pak. Pagi. Ngapain Pak? Ya, ada lagi nyiapin buat TikTok. Guys, ini prinsipal saya guys. Namanya Pak Harya. Jadi ini tuh bos saya nih di kantor. Nah, Pak, saya boleh minta waktu sebentar aja? Boleh, silahkan duduk. Ya. Gimana? Saya buka kacamata dulu nih guys, biar agak terang ya. Gimana? Bu? Udah terang kan? Udah. Pak, gini, Bapak kan baru mulai TikTok nih, ya kan? Nah, itu sejak kapan Pak Bapak mulai TikTok? Saya mulai TikTok itu sejak work from home, kira-kira 1 bulan. 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Nah, followernya udah berapa Pak? Follower sekarang sampai hari ini 5.100-an. 5.000 guys, 1 bulan. Pak, itu gimana caranya Pak 5.000 Pak? Ya terus bikin konten aja terus pokoknya ada trik-triknya sih sebenarnya gitu. Nah, boleh nggak Pak kasih sedikit trik-triknya gitu loh Pak, supaya followernya itu banyak di TikTok? Oke, sebelum saya kasih triknya, saya minta teman-teman follow dulu TikTok saya, Haria.Brighton ya, Haria.Brighton. Iya. Nah gini, kita itu mesti tahu dulu untuk bikin TikTok itu kita mau buat bisnis atau buat pribadi, buat senang-senang aja. Kalau kita mau buat bisnis, itu tentunya TikTok itu kita juga di TikTok itu kan ada apa namanya? Ada profilnya, di situ kan ada Instagram, YouTube dan sebagainya. Pastikan kalau misalnya kita mau link ke Instagram, pastikan dulu Instagram kita itu udah proper. Oh, itu bisa Pak nge-link langsung? Bisa ke YouTube juga bisa, ke Instagram juga bisa, jadi itu sudah proper gitu. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena kita ini kan kalau misalnya kita untuk jualan itu kan semua kan ada di Instagram. Ya ibaratnya zaman sekarang Instagram itu kan udah kayak kartu nama gitu ya, tanda kutip ya, semua portfolio kita tuh ada di situ. Nah, kenapa begitu? Karena di TikTok itu kita jangan jualan, justru jangan jualan. Jadi kalau kita di TikTok itu kita buat konten itu yang sifatnya itu menarik orang untuk datang ke situ dan kepo sama Instagram kita. Jadi justru kalau misalkan Bapak tulis dijual apa gitu, malah orang nggak mau lihat? Nggak mau. Jadi kalau teman-teman yang biasa lihat TikTok itu kan kadang-kadang suka ada iklan yang kelihatan dari ada salah satu online shop atau apa gitu ya, itu kan udah malas duluan, pasti di scroll. Betul sih, bener. Kita tuh jangan jualan, intinya gitu. Nah, jadi mungkin bikin konten yang seneng-seneng tapi sedikit informasi tentang produknya apa gitu mungkin ya Pak? Bisa, jadi gini, kita buat konten itu satu yang sifatnya itu kalau bisa misalnya mendidik ya, kan ini kita ngomongin bisnis ya. Jadi kalau bisa itu mendidik, kalau misalnya di bidang properti ya kalau bisa kita mendidik tentang daerah-daerah tertentu, misalnya tahu nggak sih di daerah sini ada apa, gitu, ada ini gitu ya. Ini bagus nih gitu. Tipsnya nih. Nah, terus juga nggak usah terlalu lebay, terlalu banyak apa ya istilahnya. Jangan lebay. Terlalu banyak efek-efek itu nggak perlu sih sebenarnya. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya sih, kalau buat saya pribadi karena saya orangnya agak kaku mau joget-joget tuh saya nggak. Sama bisa, Pak, gitu saya juga. Kemarin kita bikin tuh Pak diketawain Pak. Jadi ya, yang nggak bisa joget jangan khawatir ya, teman-teman itu bisa kayak saya. Jadi itu isinya nggak ada jogetnya kalau TikTok saya itu ya. Jadi, Yakin Pak? TikTok saya loh. Nah, yang kemarin itu apa Pak? Itu bukan TikTok saya. Saya cuma diundang aja. Oke. Gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi nggak perlu harus bisa joget ya. Jadi intinya harus mendidik.
unik dan menarik. Nah, kadang-kadang kita tuh mikir gini, menariknya itu gimana sih? Maksudnya kan menarik itu kan subjektif ya. Gini aja deh teman-teman, kita kalau kita nonton sesuatu yang menurut kita menarik itu kayak gimana? Nah itu kita bikin kayak gitu. Oke. Nah sekarang pernah nggak Bapak dapet closingan dari TikTok? Masa sih Pak? Yang mana Pak? Saya untuk closingan itu pertama nih ya, saya dapat listing nih. Kalau kita di Dijen Properti. Wah itu bagus banget tuh Pak, dapat listingan. Itu lumayan banyak ya. Itu kebanyakan mereka yang serius itu dia masuk ke Instagram saya terus DM saya bisa dijualin nggak apa lain sebagainya. Dari TikTok guys. Dari listingan-listingan itu yang sewa-sewa itu beberapa sudah laku. Kita yang lakuin gitu loh, saya yang lakuin. Nah terus kalau misalnya deal untuk deal jual beli dari buyer yang dari TikTok itu sebenarnya ada yang udah serius, cuman karena ya tahu sendiri kan kalau kita di Bali ini kan mau ke Bali aja susah ya. Kita lagi pandemik guys. Jadi kliennya itu, saya udah kepengen nih gitu, udah mau tanda jadi, cuman tunggu deh bisa penerbangannya bisa ke Bali, saya langsung lihat itu oke gitu, nggak usah pikir panjang gitu sih bilangnya. Ada beberapa sih kurang lebih ada 4 atau 5 orang yang kayak gitu, jadi karena kendala nggak bisa datang ke Bali. Wah, keren-keren nih ya guys. Jadi dari TikTok itu yang sebenarnya cuma buat fun, tapi kita malah dapet customer sama vendor guys. Nah, oke Pak, thank you ya Pak buat tips-tipsnya. Gini, dulu satu lagi nih, kita pernah ada pengalaman bagus sama TikTok itu. Dulu kan ada challenge ya Pak. Challenge dari kantor, kita disuruh joget-joget. Terus kita dapet juara guys, ini karena Pak Haryani. Oke deh Pak, thank you ya Pak. Ya, makasih ya. Ibu. Ya, makasih.